Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita senantiasa dipertemukan dalam suatu majelis ilmu dalam keadaan tidak kurang suatu apapun, sehat walafiat, serta kita dimudahkan langkah untuk menuju, menghimpun, membekali kita dalam Riyadhul Jannah. Kita mencetak taman surga lewat kajian ilmu. Sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang menuntun kita minat dhulumati ilan nur, yang mana dari zaman jahiliyah menuju jalan yang terang benderang, yakni adanya ad-dinul Islam. Terima kasih saya ucapkan kepada Kasih Binroh Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan, yang mana telah luar biasa. Tidak ada di rumah sakit di Kediri yang mengadakan kajian tentang fikih wanita, baru di rumah sakit ini. Masya Allah, luar biasa. Saya pertama kali dimintai untuk mengisi, itu saya langsung Masya Allah, dengan semampu saya akan saya jadwal, saya akan lingkari kalendernya, saya akan utamakan untuk kajian wanita, sehingga apa, jauh-jauh hari Mas, biar saya akan bisa menyempatkan waktu untuk mengisi kajian wanita. Karena saya yakin wanita-wanita banyak di luar sana itu belum paham tentang apa itu fikih wanita. Maka dari itu, dengan singkat waktu, mari kita belajar apa itu fikih wanita. Kita belajar bersama-sama. Nanti saya akan menyampaikan materi, kemudian nanti intensif tanya jawabnya. Karena kemarin sudah ada kurang lebih 40 berapa pertanyaan yang masuk di WA saya. 47 pertanyaan tentang fikih wanita. Masya Allah, luar biasa. Sebelum kita mengkaji apa itu fikih wanita, yang pertama kali yang mau kita sampaikan adalah tentang toharoh. Ya, maka sebelum kita melanjutkan materi, mari kita bertawassul dulu, kita berdoa semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini akan mendapat keberkahan, manfaat di dunia wal akhirah. Kita menunjukkan kita untuk bisa menjadi wanita yang mengerti segalanya. Sebenarnya fikih itu tidak hanya wanita yang wajib untuk mempelajari. Karena apa? Di PAI, Pendidikan Agama Islam notabene, ya, yang mempunyai kewajiban lebih untuk mempelajari kajian Islam itu bukan wanita sebenarnya. Laki-laki yang punya kewajiban 4 kali lipat mempelajari pendidikan agama Islam dibanding perempuan. Namun, jika para wanita panjenengan semua yang luar biasa memahami fikih, memahami pendidikan agama Islam yang spesialisnya fikih, ya, karena fikih itu yang menuntun kita dari melek mata kita bangun tidur sampai mau tidur itu diatur oleh fikih. Kalau panjenengan punya yang bapak-bapak, yang calon bapak-bapak punya istri yang paham tentang fikih, berarti bapak-bapak punya kewajiban gugur 1 karena istrinya sudah paham. Yang punya kewajiban 4 kali lipat mempelajari fikih, mempelajari pendidikan agama Islam adalah laki-laki. Maka anak laki-laki
laki-laki sebelum balik sudah harus diajarkan tentang toharoh khususnya. Karena apa? Anak laki-laki itu akan menanggung 4 wanita. Yang pertama adalah menanggung istrinya jika sudah punya istri. Yang kedua adalah menanggung adik perempuannya atau kakak perempuannya. Yang ketiga adalah menanggung ibunya. Yang keempat adalah menanggung anak perempuannya. Jadi laki-laki 1 menanggung 4 perempuan yang di sampingnya. Jika salah satu perempuan ini tidak bisa toharoh itu macamnya banyak sekali, tidak bisa salah satu toharoh, maka yang dimintai pertanggungjawaban adalah laki-laki. Maka bagi remaja putri, jika kalian pengen menyayangi ayah kandung kalian, pengen menyayangi saudara laki-laki kalian, pengen menyayangi anak laki-laki kalian, maka yang pertama adalah belajarlah agama. Karena belajar agama itu fardu ain, wajib hukumnya, tidak bisa digantikan. Ngerti ya? Kemudian toharoh, sebelum kita masuk ke fikih wanita, toharoh itu apa toh? Toharoh adalah merupakan perintah agama untuk bersuci menurut bahasa. Tapi menurut istilah syar'i adalah bersuci, tata cara bersuci dari hadas dan najis. Nah, tata cara bersuci di sini adalah salah satu rukun sahnya sholat, rukun sahnya ibadah adalah suci, harus toharoh. Manakala bersucinya atau toharohnya itu tidak benar, maka sholatnya juga tidak sah. Karena apa? Salah satu syarat utama adalah bersuci. Nah, bersuci itu ada apa saja sih yang masuk bersuci itu? Bersuci meliputi apa? Wudu, tayamum, dan mandi besar. Wudu, macamnya yang toharoh wudu digunakan manakala kita mau sholat tapi sudah buang air kecil, sudah buang angin, maka wudu sholat. Jika wudunya tidak memungkinkan untuk pakai air, contoh perjalanan naik pesawat, kita nggak mungkin pakai air. Perjalanan naik kereta, kita tidak mungkin pakai air. Maka Allah itu memberikan rukhsah, memberikan keringanan, yakni dengan apa? Pengganti air, yakni tayamum. Begitu. Yang kasus yang kedua, jika ada pasien yang sakit sehingga jika kena air memungkinkan ada air, beliaunya bisa jalan, bisa ke kamar mandi, tapi jika kena air akan mengakibatkan sakitnya lebih parah, maka Allah memberikan rukhsah berupa tayamum. Itu yang dulu. Kemudian yang mandi janabah. Toharoh yang ketiga adalah mandi janabah. Mandi janabah diperuntukkan untuk siapa? Untuk wanita-wanita remaja putri yang setelah haid, setelah istihadah, setelah nifas, itu wajib mandi junub. Kemudian orang yang baru masuk Islam, yang notabene nonis, kemudian mu'alaf, maka diwajibkan untuk mandi janabah. Yang terakhir adalah mayit. Mayit itu kan dimandikan, kemudian niatnya adalah mandi besar. Oke, sekarang lanjut kepada fikih nisa. Apa itu yang dikatakan fikih nisa? Adalah ilmu yang mengatur tentang amalan-amalan ubudiyah, amalan-amalan yang menyangkut hablum minallah. Notabene kita mau sholat, kita mau wudu dulu.
kita punya hadas besar, maka kita mandi dulu. Jadi fikih itu adalah ilmu yang mengatur tentang hablum minallah dan hablum minannas. Karena apa? Fikih itu juga ada muamalah. Muamalah itu hubungan antara manusia dengan manusia. Itu muamalah. Kemudian yang mau kita bahas yang spesial adalah masalah haid. Ya, di sini saya kemarin sudah ada soal-soal, sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Nanti kita kasih sebentar masalah pengertian haid, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari panjenengan. Apa itu haid? Haid adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita di usia haid. Usia haid itu berapa? Usia haid menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Madhab yang terhimpun dalam kitab Risalatul Mahid. Risalatul Mahid itu apa? Kitab kumpulan-kumpulan dari Quran dan hadis kemudian dihimpun di sebuah kitab namanya Risalatul Mahid. Di kitab fikih Fathul Qorib juga ada. Jadi haid itu darah yang keluar dari kemaluan wanita pada usia haid. Usia haid itu 9 bulan kurang 16 hari, kurang sedikit hitungan hijriah. Ya. Minimalnya adalah 24 jam, berarti sehari semalam. Maksimalnya adalah 15 hari. Jadi syarat haid itu yang pertama adalah keluarnya di usia haid tadi 9 bulan kurang 16 hari, kurang sedikit. Yang kedua syaratnya adalah darah itu keluar minimal 24 jam, baik terus menerus maupun putus-putus. Ketiga adalah lama keluarnya itu 15 hari. Umumnya darah haid keluar antara 7 sampai 9 hari. Yang terakhir adalah masa suci minimal 15 hari. Jadi panjenengan semua harus punya kalender khusus untuk menghitung. Ini sekedar cerita nih Bapak Ibu. Anak saya dulu kan, anak saya itu laki-laki. Saya mesti punya kalender di kamar. Itu mesti tanya dulu itu, Mi, itu apa kok kalender kok ada dilingkari HHHHSSS. Terus saya bilang, itu waktu Mimi perutnya sakit, karena dia masih TK. Sudah SD saya kasih tahu, sedini mungkin kita kasih tahu ilmu haid. Karena apa? Dalam suatu hadis itu begini. Ini hadisnya sangat familiar. Kita sering dengar bahwa penghuni neraka itu mayoritas dihuni oleh kaum wanita. Orang yang mendengar hadis itu langsung tuing mesti, ya Allah, astagfirullahaladzim. Berarti penghuninya itu banyak wanita dengan bahan bakunya, dengan bahan pematiknya adalah batu. Tapi jangan khawatir para ukhti sholihah ya, karena ada hadis lain yang menasah. Nasah mansuh itu apa? Hadis satu ditutupi oleh hadis lain. Itu menasah. Nasah dan mansuh. Hadisnya sama-sama sahih. Kalau kita belajar mengkaji hadis sahih dan tidak sahih, kita butuh waktu 5-6 tahun. Bapak Ibu. Karena apa? Hadis sahih itu harus mutawatir, harus perawinya sahih, harus sanadnya nyambung, gitu ya. Karena tapi kita bisa melihat kok hadis itu sahih atau tidak. Salah satunya adalah perawinya yang sangat familiar. Biasanya rawahu Muslim, Abu Dawud, Imam Tirmidzi, semuanya sahih.
Terima kasih. Hadis yang menutupi tadi apa? Wanita-wanita yang dirindukan oleh surga. Masya Allah ya, Allah itu memuliakan wanita itu segitunya gitu. Nggak ada hadis yang begini, laki-laki yang dirindukan surga. Tidak ada. Allah itu memuliakan wanita. Masya Allah. Sampai ada suatu ayat, suatu surat itu An-Nisa. Tidak ada surat Al-Quran itu Ar-Rijal. Jangan Mary ya, Mas. Ya, di sini hadis yang menutupi apa? Wanita-wanita yang dirindukan surga. Bagi siapa wanita-wanita yang dirindukan surga itu? Yang satu adalah wanita-wanita yang sholat 5 waktu di awal waktu. Satu. Yang kedua adalah puasa Ramadan. Bu, bagaimana yang wanita kan mesti punya hutang kan di hari lain. Yang ketiga adalah taat kepada suami. Yang keempat adalah menjaga kehormatannya. Nah, di sini ada hadis yang dimaksud tadi ya, yang tertutup tadi, wanita-wanita banyak penghuni neraka. Diakibatkan oleh apa? Satu, wanita-wanita biasanya, kenapa kok sampai penghuni neraka itu banyak mayoritas perempuan? Karena dua hal. Yang satu, karena wanita tersebut tidak bisa menjaga kedua lisannya. Mari kita berefleksi diri. Lisan atas mulut kita biasanya tadi kan ada kolaborasi ya antara hadis satu dengan hadis yang dua. Biasanya wanita yang sudah bersuami, lek suaminya ngendikan 1-2 kalimat, perempuannya lek nggak tahu syariat Islam ya, diem atau nyauri itu, mbak nyauri kan? Nah, maka dari itu, kedua tadi, wanita yang tidak bisa menjaga kedua lisannya, kedua mulutnya. Yang satu adalah lisan atas, tidak bisa menahan amarah jika ada gampang tersulut emosi. Tipsnya bagaimana? Ya kita belajar. Semuanya ada di Al-Quran. Bagaimana Bu Mimin sudah watak itu bisa kok dirubah, karakter itu bisa kok dirubah. Dengan kita taat, dengan kita banyak belajar kaidah Islam, insya Allah hati kita semakin lembut, kita bisa bijaksana. Jika ada orang yang mematik suami kita, emosi, kita diam. Ya. Yang kedua, wanita tersebut tidak bisa menjaga mulut bawahnya. Nah, di sini ini korelasinya terhadap fikih wanita, ibu-ibu, mbak-mbak solihah. Karena apa? Biasanya wanita itu ngentengnya terhadap toharoh. Tidak bisa apa? Menjaga mulut bawahnya. Karena apa? Darah yang keluar dari farji wanita itu dihukumi hadas besar. Nah, di sini pentingnya wanita untuk belajar fikih wanita. Di dalam pertanyaan kemarin juga ada, apa sih fikih wanita itu? Fikih wanita adalah fikih yang menata aturan-aturan yang kaitannya dengan kewanitaan. Banyak sekali. Mulai toharoh, mulai muamalah wanita, mulai pernikahan, mulai hal-hal kewajiban suami istri, banyak sekali. Nah, di sini dalam keadaan apa darah keluar itu dihukumi haid? Tadi syaratnya ada 4 tadi. Bagaimana jika wanita itu haid? Apa saja sih yang tidak boleh dilakukan oleh wanita haid? Fikih itu notabene rentan terhadap ikhtilafiyah. Ikhtilafiyah itu apa? Perbedaan pendapat dalam suatu fikih. Fikih itu kan ibunya ilmu, ibu Mbak Solihah ya.
Fikih itu ibunya ilmu, bapaknya ilmu apa? Tauhid, akidah. Jadi ilmu Allah itu kan banyak ya. Kita belajar akidah biar apa? Biar kita bisa mengenal Allah dengan lurus. Kita belajar fikih biar apa? Biar tahu tata cara kita ibadah kepada Allah. Kita belajar nahwu shorof. Untuk apa, Bu? Untuk bisa mengetahui, kita bisa menafsiri Al-Quran. Kita belajar tajwid biar apa? Biar bisa membaca Al-Quran dengan kaidah-kaidah yang benar. Jadi sangat penting sekali untuk mempelajari fikih. Ya. Nah, di dalam fikih itu rentan terhadap perbedaan pendapat. Di fikih itu ada 4 madhab. Madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi, dan madhab Maliki. Saya yakin di antara panjenengan semua tidak semuanya warga Muhammadiyah. Ada di antara panjenengan yang Nahdliyin? Ada nih? Oke, alhamdulillah tidak ada. Jadi gini, kenapa Bu Nunung kok tanya begitu? Sering kali saya itu di kampus, kadang sering kali bilang gini, siapa di antara kalian yang dari kecil itu didikannya secara Nahdliyin? Angkat tangan. Ada. Ada yang dari kecil didikannya Muhammadiyah, ada. Tujuan saya tanya begitu bagaimana? Biar saya jelaskan madhab Syafi'i yang dianut mayoritas oleh warga Nahdliyin, madhab Hambali dan Maliki yang mayoritas dianut oleh warga Muhammadiyah. Karena apa? Fikih itu rentan terhadap perbedaan pendapat. Bu, yang paling benar yang mana? Semuanya benar, semuanya punya hujah. Hujah itu apa? Patokan. Hujahnya apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Yang salah yang mana? Yang salah yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Saya bilang begitu. Karena apa? Semakin kita dewasa untuk mempelajari sebuah ilmu, semakin kita itu tidak menyalahkan orang lain. Seperti itu. Nah, di sini hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang mengalami sedang haid. Yang pertama adalah jelas sholat. Mutlak sholat tidak boleh, haram hukumnya bagi wanita yang haid sholat. Yang kedua adalah puasa. Jika pada bulan Ramadan wanita-wanita remaja putri yang haid, maka qada puasa di bulan luar Ramadan. Jadi sholatnya, puasanya dihitung utangku berapa, diganti di bulan Syawal. Yang ketiga adalah tawaf. Wanita haid tidak boleh melakukan tawaf. Bagi yang sudah berangkat haji mesti tahu, tawaf itu apa? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ka'bah ada di posisi kiri jamaah. Ka'bah itu adanya di dalam masjid. Maka orang yang mau melaksanakan tawaf, syarat yang utama adalah suci dari hadas kecil dan besar. Kedua, menutup aurat. Semua aurat wanita dari rambut sampai kaki kecuali muka dan telapak tangan. Sini punggung tangan ini wajib ketutup jika kita mau tawaf. Bu, bagaimana saya itu haji, Bu? Tapi saya nggak bisa tawaf. Maka ada dam. Dam itu apa? Denda. Denda bagi orang yang meninggalkan tawaf karena haid. Damnya apa? Berupa menyembelih 1 ekor kambing. Di sana sudah banyak, kita bayar dam. Yang selanjutnya adalah yang tidak boleh dilakukan oleh wanita haid adalah ini ranah ikhtilafiyah, ranah perbedaan pendapat, yaitu apa? Memegang mushaf, membaca Al-Quran, berdiam diri di masjid. Ini perbedaan pendapat ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Menurut Imam Syafi'iyah,
ya, jelas tidak membolehkan wanita yang sedang haid itu membaca mushaf. Hujahnya apa? Hujahnya dalam Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak diperkenankan memegang mushaf bagi wanita yang tidak suci. Quran tadi. Tapi menurut Imam Maliki ya, orang yang dalam keadaan haid itu boleh memegang mushaf. Yang dikatakan Al-Quran itu adalah yang ada di Lauhul Mahfuz, yang keluar turun mukjizat kepada Rasulullah. Itu Quran. Yang kita pegang itu adalah mushaf. Pengertian mushaf adalah kumpulan lembaran-lembaran Al-Quran. Dan ini mengingatkan bagi orang yang penghafal Al-Quran, jika haidnya itu 10 hari, tidak boleh memegang Al-Quran, tidak boleh membaca Al-Quran. Bagaimana dengan hafalannya? Begitu, itu Imam Maliki. Kemudian Imam Hambali itu menghimbau jika membaca Al-Quran, memegang mushaf atau memurajaah dengan tujuan ingin belajar, maka diperbolehkan. Contoh, saya sedang mengajari anak-anak untuk belajar tajwid, membaca Al-Quran dengan benar, otomatis saya harus memegang mushaf. Jika saya terus saya mengikuti Imam Syafi'i, kan nggak boleh. Bagaimana dengan yang saya ajar? Maka menurut Imam Hambali adalah boleh manakala kita bertujuan untuk belajar. Begitu ya. Jadi monggo, mana yang menurut panjenengan itu mampu mengerjakan, dikerjakan. Jangan terus gini, saya itu dari kecil ikut madhab Syafi'i loh, saya didikan NU, saya kalau haid nggak baca Al-Quran. Terus ada teman kita lagi haid, terus dia deres dia membaca Al-Quran, terus dia lagi gak sholat kok deres Quran. Jangan disalahkan, hujahnya ada. Mana yang kita pahami, mana yang mampu kita lakukan. Karena apa? Kedua-duanya ada hadis sahih yang mendasari. Begitu. Oke. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke WA saya. Yang banyak sekali. Jika nanti pengen tanya lagi, monggo. Pertanyaannya lumayan baik. Nomor 1, ketika sudah masuk hari kedua datang haid, tanggalnya maju, kadang di awal keluar bercak coklat, belum darah segar, apakah itu dihukumi haid? Oke. Dihukumi haid manakala darah itu keluarnya. Panjenengan semua kan sudah balik ya, berarti usia sudah usia haid. Minimal darahnya keluar 24 jam. Jika darah itu keluarnya belum sampai 24 jam, maka dihukumi darah fasad. Darah fasad itu apa? Darah rusak, darah istihadah. Darah itu keluarnya terus-menerus atau putus-putus. Jika diakumulasikan menjadi minimal 24 jam, maka dihukumi haid. Nah, darahnya yang keluar itu bukan merah, Bu. Macam-macam darah haid itu ada hitam. Dalam kitab Risalatul Mahid disebutkan macam-macam darah haid itu ada hitam, ada merah, ada oranye, ada kuning, ada coklat, ada bercak. Selama darah itu keluarnya minimal 24 jam dan maksimalnya 15 hari, maka itu dihukumi darah haid. Begitu ya? Oke.
pertanyaan yang kedua, jika nanti belum paham, monggo, jika mau konsultasi lewat WA, saya persilakan. Yang kedua, apakah wanita boleh bekerja? Dalam Quran surat Al-Baqarah, sebentar, surat Al-Baqarah, surat Al-Hujurat itu disebutkan ya, man amal sholihan, barang siapa yang sholih, baik perempuan maupun laki-laki dengan keadaan beriman, melakukan amal sholih, maka akan dibalas sebagai pahala. Berarti kan untuk laki-laki dan perempuan sama toh ya? Di dalam kajian wanita gender, kajian Islam tentang gender, hak perempuan dan laki-laki itu sama. Manakala panjenengan semua bekerjanya, suami atau mahramnya, muhrimnya mengizinkan, ridho, maka sah-sah saja menurut syariat Islam. Berarti hukumnya kan mubah dong ya? Boleh. Tapi perlu digarisbawahi bahwa tugas wanita yang utama adalah di dalam hak dan kewajiban suami istri itu adalah patuh, manut, disuruh tanpa disuruh kepada suami. Karena apa? Di saat ijab qabul dilantunkan, maka taat wanita-wanita yang awalnya kepada ayah dan ibu geser menjadi taatnya kepada suami. Namun jika suami mengizinkan para wanita-wanita berkarir di luar, suaminya ridho dong, berarti boleh. Tapi ada tapinya, harus diniatkan dengan baik. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu terhitung pahalanya karena niat kita. Niat apa harus diucapkan dalam lisan? Tidak harus. Niat itu di dalam hati. Ya. Jadi niatnya begini, ditata. Jika kita bekerja di luar, maka niatnya, ya Allah, nawaitu saya membantu ikut meringankan nafkah buat keluarga. Insya Allah lelah kita akan jadi hilang. Ini begitu ya, boleh wanita itu bekerja dengan syarat ada ridho dan izin kepada suami. Oke. Pertanyaan yang ketiga, pertanyaannya banyak kali-kali biar nggak lewat. Apa batasan ibadah yang boleh dilakukan saat wanita haid? Itu tadi. Menurut Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i itu kenceng bu, lurus, maksudnya ini nggak boleh gitu. Tapi kita ya jangan fanatik, teman, boleh kita fanatik. Tapi semakin kita dewasa untuk mempelajari sebuah ilmu agama, kita tidak akan menyalahkan orang lain. Menurut Imam Syafi'i, amalan yang boleh dilakukan oleh wanita haid salah satunya adalah bersolawat, mendengarkan lantunan ayat dalam HP atau suara, mendengarkan ya, bersedekah, kemudian bersilaturahim. Itu menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Hambali, Imam Maliki, kita boleh loh membaca Al-Quran, kita boleh loh thalabul ilmi, majelis ilmu di dalam masjid, kita boleh loh membaca Al-Quran. Pada zaman Rasulullah itu kan belum ada sampai nih, belum ada pembalut, sehingga mengkhawatirkan wanita-wanita itu yang berhalangan, wanita-wanita yang haid, kemudian majelis ilmu di masjid takutnya mengkotori. Nah sekarang kan enggak. Nah kita itu loh dalam keadaan gini
majelis ilmu itu menriyadul jannah. Kita mencetak taman surga. Barang siapa pengen membuat rumah kan tamannya diapi dulu ya. Kita ini dalam rangka apa? Mencetak taman surga. Di sini banyak malaikat-malaikat yang mengepak-kepakkan sayapnya loh, mengaminkan doa-doa kita di dalam taman surga. Majelis ilmu, masya Allah. Yang pertama tadi, menurut Imam Syafi'i kan tidak boleh boleh bersolawat. Kita bersolawat aja tidak apa-apa. Kita terus menurut kita baca kalimat tauhid, kita bersedekah. Bu, batasan bersedekah itu yang kayak apa? Sedekah itu kelihatannya mudah atau mudah atau sulit, Bu? Mudah sulit, Bu. Gini, sedekah, hibah, dan hadiah. Hibah ya, tanpa gitu, mbak-mbak. Hibah. Jadi sedekah, hibah, hadiah ini sama-sama kita mengeluarkan sesuatu. Tapi kalau sedekah itu kita memberi sesuatu kepada orang lain berharap ridho Allah. Itu sedekah. Kalau hibah, kita memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa berharap apapun. Kalau hadiah, kita memberikan sesuatu kepada orang lain atas dasar penghormatan. Ketiga-tiganya ini diperbolehkan, sunnah hukumnya, bahkan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ini yang bagaimana? Sunnah yang dianjurkan, sunnah yang dikuatkan, sunnah yang sering dicontohkan oleh Rasulullah. Sedekah yang paling baik adalah yang pahalanya lebih tinggi dari segala-galanya adalah sedekah manakala kita dalam kesusahan. Kita dalam kesusahan, nggak punya apa-apa, dompet kita hanya ada 100.000, kita sedekahkan semua. Berat nggak? Berat. Dalam suatu hadis, ada sahabat yang tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sedekah yang paling afdol, yang paling baik, yang paling pahalanya banyak yang bagaimana? Yang tadi, sedekah dalam kita dalam keadaan kesempitan. Kemudian sahabat Nabi tanya lagi, jika saya tidak punya harta ya Rasulullah, apa yang bisa saya sedekahkan sehingga pahalanya besar? Kita sedekah barang yang paling kita cintai. Niatkan sedekah. Sedekah yang kebawahnya lagi, sedekah manakala ada teman kita atau saudara kita sesama muslim yang sedang minta sumbangsih. Ada teman kita yang sedang kesusahan, kita kasih solusi. Itu sedekah yang baik. Namun ada sedekah yang paling mudah diberikan tanpa kita mengeluarkan apa-apa. Napa niku? Senyum. Senyum itu loh kita dikategorikan sebagai ibadah yang paling mudah. Dengan harapan apa? Senyum kita itu memuliakan orang yang kita ajak senyum. Gitu ya. Tapi sedekah bisa hilang dan tidak berbekas. Ini Quran surat Al-Hujurat. Manakala kita bersedekah kemudian kita woro-woro, kita ada unsur riya di situ, unsur pamer, sehingga akan menimbulkan kecewa dan nolongsok. Nolongsok bahasa Kediri ini apa ya? Akan menyinggung perasaan orang yang dikasih sedekah. Itu diibaratkan seperti apa? Ada sebuah batu yang licin, kemudian atasnya dikasih pasir, kemudian terhempas hujan yang sangat lebat. Nenteng betul? Tidak. Itulah pahala, diibaratkan seperti pahala orang yang sedekah tapi ada unsur riya. Tetapi menurut Quran surat Al-Baqarah ayat 128 yang berbunyi masalul ladzina yunfikuna ambatat sabna sanabil, diibaratkan orang yang bersedekah kebaikan itu akan muncul
bulir benih itu tadi akan muncul 100 bulir kebaikan. Kita sedekah satu kebaikan berarti dilipat gandakan oleh Allah berapa? 700. Walaupun sedekah kita itu sebutir sawi, biji sawi kecil ini, itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Jadi manakala kita dalam keadaan haid, kita bersedekah dengan harapan apa? Sedekah kita, jika tangan kanan yang sedekah, usahakan tangan kiri tidak tahu, biar apa? Ternilai ibadah oleh Allah. Menurut Imam Hambali dan Maliki, kok boleh orang yang sedang haid kok boleh membaca Al-Quran, boleh memegang mushaf? Hujannya apa? Hujannya Quran surat Ali Imran Aula Mastumun Nisa. Monggo nanti dipun cek. Yang berbunyi Aula Mastumun Nisa ini kaitannya dengan apa? Ada korelasi antara ayat ini, orang perempuan yang sedang haid boleh memegang Al-Quran, sama batalnya wudhu. Ini sangat erat hubungannya. Aula Mastumun Nisa itu kan batalnya wudhu ya. Batalnya wudhu itu bersentuhan kulit menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Hambali yang dimaksud Aula Mastumun Nisa itu bukan hanya bersentuhan kulit secara dohir, tetapi melakukan hubungan suami istri. Begitu. Jadi manakala kita lagi haid, monggo kita terus biar apa? Kita itu tidak putus hubungan cintanya dengan Al-Quran. Kita mengaku kita itu iman loh Bu. Iman itu di atas segala-galanya. Kita yakin, kita percaya Allah itu menurunkan Quran. Quran kita baca berulang-ulang. Quran itu sebagai obat. Kita lantunkan aqimi sholata liduluki samsi ila wasatillahi wa Quran al-fajr. Innal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'uka maqaman mahmuda. Rentetan ayat itu bahwa disebutkan Quran itu sebagai obat. Tapi di luar sana banyak wanita-wanita yang katanya galau, stres, depresi. Dibuka Qurannya. Quran itu obat yang paling mujarab. Maka orang yang selalu membaca Al-Quran, insya Allah terhindar dari yang namanya depresi. Di dalamnya saya berpesan kepada panjenengan semua, jika membaca Al-Quran jangan hanya lafadznya saja yang hafal, juz 1 sampai juz 30 hafal, tetapi ditadaburi. Tadabbur itu bagaimana? Dikaji, dibaca tafsirnya, dibaca terjemahannya. Biar apa? Kita itu paham. Apapun ilmu, apapun kejadian kita itu ada di dalam Al-Quran. Semuanya sudah diatur oleh Al-Quran, kecuali fikih. Fikih itu gini, di dalam Al-Quran itu hanya rambu-rambu saja. Tunaikanlah sholat, bayarkan zakat, bersucilah, bertoharolah. Tapi semuanya itu kan diatur oleh fikih. Fikih dituntunkan dalam usul fikih menganut apa? Hadis-hadis yang dicontohkan oleh Rasulullah. Begitu. Menginjak soal berikutnya ini. Bagaimana hukum memotong rambut, memotong kuku saat haid? Tadi ada 4 mazhab. Semuanya fikih itu rentan terhadap perbedaan mazhab. Jika mazhab Hambali itu diperbolehkan karena kuku rambut yang kotor harus dibersihkan.
lagi head harus menjaga kebersihannya. Lah kukunya panjang, rambutnya kumel, apa yang nggak harus disisir. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang mana Siti Aisyah itu ikut umroh Rasulullah. Saat nyampe mau tawaf, Siti Aisyah itu datang bulan haid. Kemudian Rasulullah memberitahu, segeralah tinggalkan tawafmu dan bersucilah rambutmu. Bersucilah ya, dan sisirlah. Berarti kan menyisir rambut, hadis ini meriwayatkan bahwa menyisir rambut itu kan boleh, dan tidak ada himbauan dalam hadis ini untuk rambut yang rontok itu disimpan, disucikan manakala sudah habis waktu haid, tidak ada. Tetapi Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah itu melarang ya, bukannya mengharamkan enggak, tapi melarang wanita-wanita yang haid itu memotong kuku, menyisir rambut sehingga mengakibatkan rambutnya rontok sampai batas waktu suci datang. Dengan hujah apa? Hujah yang dipakai Imam Syafi'iyah adalah setiap anggota tubuh itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jika kondisi wanita haid terus rambutnya rontok, kukunya terpotong, kan belum suci deh, terbuang, nanti ini loh kuku-kuku yang panjang yang terbuang itu kondisinya masih belum suci, akan dimintai pertanggungjawaban. Begitu. Jadi mana yang menurut panjenengan mampu dilakukan saja. Ya. Saya dikasih waktu sampai jam berapa Mas? Oh, sampai asar ini. Lanjut ya. Pertanyaan yang berikutnya. Oke. Hukum mensulam alis atau menyulam bibir bagaimana? Nih. Jika diniati mengubah ciptaan Allah, diniati mengubah ciptaan Allah, maka itu dilarang. Ya. Yang ada hadis diriwayatkan oleh Abu Daud itu adalah menyambung rambut. Barang siapa menyambung rambut, maka tidak akan bau aroma surga. Hukumnya dosa besar itu yang menyambung rambut. Tidak ada hadis tertentu yang mengibaratkan sulam alis atau sulam bibir. Yang himbauannya itu mencabut alis. Dengan kalau mencabut alis itu kan merubah ciptaan Allah. Seperti halnya kita menyemir rambut. Banyak ya orang yang sudah pakai jilbab tapi rambutnya disemir, apa boleh Bu? Boleh. Hukumnya mubah bagi yang ingin menyemir rambut selain warna hitam. Warna pink, warna biru, warna ungu boleh. Yang tidak boleh itu ada warna hitam. Suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmidzi, pada akhir zaman besok itu ada suatu kaum yang menyemir rambutnya, mewarnai rambutnya seperti tembolok merpati. Tembolok merpati ya sampai sekarang saya belum tahu dulu. Apa warna hitam kelam, mengkilap gitu ya. Nah, itu yang termasuk dosa besar. Jika menyemir rambutnya itu warna pink, ungu, hijau, sembarang boleh, hukumnya mubah. Oke. Karena ada hadis yang melandasi begini. Man amila sa'run falyukrim. Barang siapa yang mempunyai rambut maka rawatlah. Nah, di sini dalam kategori garis bawah, merawat itu kan ya menyisir, keramas, rimba,
menjaga, kita diniati apa merawat, insya Allah balik lagi tadi inamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tergantung niat kita. Toh kita niati gini, Bu, saya menyemai rambut itu untuk menyenangkan hati suami, kita kan dapat pahala ya. Niatnya apa? Jika kita keluar rumah, masak apa boleh, Bu? Boleh. Niatnya ditata dulu. Untuk apa? Menyenangkan hati suami. Mulai saya sebelum kerja kan dilihat oleh suami dulu. Saya niatnya menyenangkan hati suami kok. Jadi nanti orang lain melihat, oh kok cantik ya, Masya Allah, kita kan Allah. Kita apa? Menjaga diri loh, Bu. Kita kan disuruh Allah untuk menjaga kehormatan diri toh. Lah kita lek mancak, apalagi seperti saya ngajar di depan mahasiswa lu mancak wayo itu saya mancak gue ya. Saya nggak mancak, terus aku mahasiswa ya tertarik dengan apa yang saya berikan. Walaupun kita itu seringkali punya slogan undur mangkola wala tangdur mangkola, dengarkan apa yang disampaikan, jangan melihat orangnya, tapi kita pertama kali yang kita lihat kan ya penampilan tadi, tidak menutup kemungkinan, maka diniati dalam hati innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Insya Allah kita akan dapat pahala, begitu ya. Karena pertanyaan banyak, saya tak ke atas mohon. Mungkin ada yang begini, mungkin kok cukup menerangkan, gitu. Betul. Saya itu sering diprotes oleh mahasiswa S1 ibu-ibu. Mesti begini, ketika saya menyampaikan, malah cerita sedikit deh, agak membelok. Tengah-tengah tuh saya bilang begini, apa ada yang merasa saya menerangkan terlalu cepat? Iya Bu, oke saya tak slow. Tapi jika yang saya ajar itu sudah pasca sarjana, itu enggak. Wes gak apa-apa Bu ini, soalnya wes capek kerja, kuliah S2, dan cepet-cepet pulang. Ya, oke. Pertanyaan yang selanjutnya ke-8. Pertanyaan yang ke-8 adalah apa arti fikih? Nah, tadi sudah saya sampaikan, fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas tentang hukum mengatur berbagai kehidupan, mulai hablum minallah sampai hablum minannas, itu diatur oleh fikih. Kemudian soal berikutnya, pertanyaan berikutnya, soal kayak anak ujiannya, apa hukum menyambung bulu mata palsu? Tadi memotong kuku, menyambung alis, menyambut alis, menyambung bulu mata palsu. Jika kita diniati mengubah ciptaan Allah, diniati mengubah ciptaan Allah, maka dilarang. Bu, tapi kita nggak merubah kok Bu, kita cuma menambal. Nah, kan beda ya. Jadi apa yang perlu kita landasi adalah menata niat. Kecuali gini, yang dikatakan mengubah ciptaan Allah itu ya, alisnya semua dijual pun terus diganti di sini. Itu kan merubah ya. Begitu. Harus diniati dalam hati kita, ditotor niati. Oke, lanjut pertanyaan yang ke-10. Apa saja larangan pada wanita haid? Tadi sudah sudah. Ke-11. Adakah batasan-batasan bercanda dengan lawan jenis, terutama untuk wanita yang punya suami? Oke. Indikasi, definisi bercanda itu apa? Komunikasi yang menimbulkan kesenangan tadi. Kita bercanda dengan orang lawan jenis itu hukumnya mubah manakala masih dalam
koridor syariah. Koridor syariah itu bagaimana rambu-rambu dalam syariah kaidah Islam. Contoh, candaan kita itu tidak melebihi batas, maka diperbolehkan. Tidak menggunjing, tidak ghibah, tidak menimbulkan fitnah, itu berarti masih rada wajar. Tapi kalau sudah melebihi itu, ya kita kan sebagai wanita ya, kita menjaga kehormatan wanita tadi, kita menjaga kehormatan suami. Jika kita cengengesan dengan lawan jenis, apalagi kita sudah punya suami terus cengengesan dengan suami orang, tadi yang dikatakan wanita-wanita yang dirindukan surga, salah satunya adalah menjaga kehormatan diri untuk suami. Begitu. Jadi ini loh, ada masker. Masker itu salah satu indikasi kita terhindar dari fitnah dunia. Kita loh maskeran, ada orang lewat kan nggak tahu loh kita sopo itu, kita syukur mantuk kadang kita nggak lihat. Kita terhindar dari kholwat itu. Kita berkholwat itu apa? Kita terhindar dari tabarus. Tabarus itu apa? Bahasa gaulnya itu TPTP. Apa ya? Panjenengan perso TPTP. TPTP itu bahasanya anak kampus. Dari gini, kita macak cantik. Terus ada orang yang bukan murid kita itu kita memuji. Nopo itu bahasanya diangkat diri. Tabarus orang. Kita tabarus. Monggo kita berusaha untuk jadi wanita-wanita yang dirindukan oleh surga dimanapun kita berada. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, karena sudah masuk waktu asyar dan ini masih ada banyak pertanyaan yang belum saya jawab. Insya Allah jika kita dipertemukan di majelis ilmu lagi, atas izin Allah nanti saya akan bahas pertanyaan yang selebihnya. Semoga apa yang kita pelajari, kita bahas, kita tolabul ilmi secara bersama-sama ini akan mendapat keberkahan untuk dunia dan akhirat bagi kita semua. Jika ada kurang lebihnya, itu semata-mata karena saya. Jika ada kelebihannya, itu semata-mata Allah mudahkanlah kita untuk menuntut ilmu. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita bisa silaturahim di lain kesempatan. Akhirus salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.